Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Ruang Film. Ini adalah bagian kedua dari ulas alur cerita film Wandering Earth. Oke, mari kita melanjutkan pembahasan filmnya. Saat ini di stasiun angkasa bumi, Letnan Liu dan Marakov masih berjuang untuk sampai ke ruang kendali utama stasiun. Kemudian ruang kendali utama melintas di atas mereka. Kapten Liu dan Marakov pun segera mengambil ancang-ancang untuk meloncat ke arah ruang kendali utama stasiun. Moss mendeteksi tindakan Kapten Liu dan Marakov sebagai sebuah ancaman. Lalu Moss menembakkan sebuah gelombang udara yang membuat mereka berdua terlempar jauh. Saat itulah Letnan Marakov dengan instingnya mendorong Kapten Liu dan mengorbankan dirinya agar Kapten Liu dapat meraih ruang kendali utama stasiun. Letnan Liu akhirnya berhasil masuk ke ruang kendali utama. Kemudian Letnan Liu mencoba untuk menyalakan sistem kendali manual untuk menghentikan laju stasiun angkasa bumi. Ternyata Moss sudah membuat mode manual tidak dapat berfungsi karena semua tindakan yang dilakukan di stasiun selama evakuasi adalah ilegal alias tidak diizinkan, yang artinya saat ini tidak ada cara untuk menghentikan laju stasiun angkasa itu yang semakin menjauh dari bumi. Sementara itu di bumi, Liu Qi yang sedang menuju mesin bumi di Sulawesi mendapat kabar melalui siaran radio kalau hampir semua mesin pendorong bumi sudah menyala kembali. Sampailah Liu Qi dan regu penyelamat ke mesin pendorong di Sulawesi. Sambil mengisi bahan bakar, Liu Qi terlihat berbicara dengan Kapten Wang Lei. Setelah semua ini selesai, dia hanya ingin pulang bersama adiknya, karena pesan terakhir kakek adalah membawa Han Dodo pulang. Akhirnya mesin pendorong bumi Sulawesi berhasil dihidupkan. Ternyata, meskipun semua mesin bumi sudah menyala, bukannya menjauh, bumi tetap semakin dekat dengan planet Jupiter. Ya, karena bumi sudah terlanjur tertarik gravitasi planet Jupiter yang sangat besar. Makanya, mesin-mesin itu tidak kuat mendorong bumi menjauh dari planet Jupiter. Dengan kata lain, tabrakan dengan planet Jupiter pun tidak dapat dihindari. Di stasiun angkasa bumi, Moss memberitahu Letnan Liu melalui perhitungan komputer kemungkinan mereka selamat adalah tidak ada dan menganggap misi ini telah gagal. Moss memberitahu dalam 3 jam ke depan bumi akan memasuki tahap awal kehancuran sebelum akhirnya bertabrakan dengan planet Jupiter. Atas keadaan ini, melalui siaran global ke seluruh dunia, Moss memberitahukan kepada semua orang yang ada di bumi bahwa proyek Wandering Earth telah gagal. Lalu misi penyelamatan diganti nama menjadi proyek Helios. Yang ternyata stasiun angkasa bumi saat ini membawa 300.000 embrio manusia, jutaan bibit tanaman, dan DNA spesies hewan, serta perpustakaan digital yang mencakup seluruh pengetahuan yang ada di dunia ini. Moss pun melanjutkan siaran dan memberitahukan kepada seluruh orang di bumi untuk segera pulang dan berkumpul bersama keluarga di sisa waktu yang mereka miliki. Karena siaran Moss tersebut, semua orang yang ada di dunia pun berada dalam keputusasaan. Dalam keputusasaan itu, Liu Qi kembali mengenang masa kecilnya bersama ayahnya yang lagi melihat Jupiter dengan sebuah teleskop. Liu Qi diberitahu ayahnya kalau planet Jupiter itu seperti balon, dan hampir seluruh planet Jupiter mengandung hidrogen. Sebuah pertanyaan pun muncul di pikiran Liu Qi. Dia lalu bertanya kepada Li Yiyi, apakah atmosfer bumi yang bercampur dengan hidrogen planet Jupiter itu mudah terbakar? Li Yiyi pun nyambung dengan pemikiran Liu Qi, di mana saat ini Jupiter telah menyedot oksigen yang ada di bumi dalam jumlah yang besar, dan campuran antara oksigen dengan hidrogen itu akan mudah terbakar. Li Yiyi mengatakan jika mereka berhasil membakarnya, maka ledakan yang dihasilkan bisa saja mendorong bumi menjauh dari planet Jupiter dan kembali ke jalur yang semestinya. Kini yang mereka butuhkan adalah satu percikan api untuk memicu ledakan. Tapi masalahnya, jarak Jupiter dengan bumi adalah 70.000 km, di mana mesin-mesin tersebut tidak mungkin mencapainya. Liu Qi lalu bilang, gimana kalau kita menggunakan mesin pendorong bumi ini? Li Yiyi pun mengatakan kalau dia bisa memodifikasi mesin ini untuk dapat menjemur lebih jauh. Li Yiyi segera memberitahukan apa yang ada di pikirannya. Yang harus dilakukan yaitu mematikan sementara mesin-mesin pendorong. Saat menyembur, sebuah mesin pendorong terdiri dari 7 titik sembur. Li Yiyi bermaksud memfokuskan area sembur menjadi 1 titik saja, supaya semburan bisa lebih tinggi dan mencapai Jupiter untuk memicu sebuah ledakan. Untuk memodifikasi mesin itu, Li Yiyi juga berencana mengambil alih sistem. yang beresiko sistem penguncian harus dilakukan secara manual. Dia pun menyerahkan tugas itu kepada timnya Kapten Wang Lei.
Sistem penguncian yang dimaksud adalah supaya mesin tersebut dapat menyala kembali. Ya kurang lebih seperti busi pada motor yang membuat motor dapat hidup. Selain itu, mereka juga harus memasukkan light core. Liu-Ki dan tim mendapat bagian itu. Setelah misi berhasil, mereka pun juga harus segera menuju kota bawah tanah, karena ledakannya mungkin akan sangat besar. Misi pun segera dijalankan. Sambil menuju lokasi, Kapten Wang Lei melalui siaran radio meminta bantuan. Tapi sepertinya tidak ada satu orang pun yang merespon. Orang-orang yang berpapasan dengan mereka pun juga nggak peduli. Han Dodo juga membantu menyiarkan lewat radio untuk meminta orang-orang membantu, namun sia-sia saja. Liu-Ki yang sudah sampai ke ruang reaktor segera memasukkan light core, tapi mesinnya malah macet. Li Yiyi yang masih berusaha mengambil alih sistem mengatakan kalau penutupan mesin light core harus berjalan otomatis. Namun sepertinya Li Yiyi belum sepenuhnya dapat mengambil alih sistem. Salah satu rekannya yang bernama Lao He pun menuju ruangan hardware. Ya mungkin butuh dinyalakan ulang supaya mesin dapat bekerja kembali. Liu-Ki yang melihat mesinnya macet karena terganjal berusaha untuk membuatnya normal kembali. Han Dodo yang lagi meminta bantuan melalui siaran radio nggak sengaja nyambung ke ayahnya Liu-Ki. Mendengar itu, Mos memberitahukan kalau 7 jam sebelumnya sudah ada usulan yang sama seperti yang mereka lakukan. Tapi menurut perhitungan komputer, keberhasilannya adalah tidak ada alias 0. Letnan Liu segera berbicara dengan PNB untuk meminta seluruh personil yang ada membantu Liu-Ki dan teman-temannya. Tapi PNB tidak dapat memenuhi permintaannya. Namun bisa membantu dengan menghubungkan regu penyelamat di saluran global agar regu penyelamat bisa meminta bantuan secara global. Lalu Han Dodo segera mulai siarannya meminta bantuan kembali. Kali ini seluruh orang di dunia dapat mendengarnya. Orang-orang pun menyadari dan tergerak hatinya untuk membantu regu penyelamat. Sementara itu, di stasiun angkasa bumi, Letnan Liu memerintahkan mesin-mesin bumi untuk merubah posisinya agar bumi berputar dan mesin Sulawesi dapat mengarah langsung ke arah Jupiter. Di dalam ruang reaktor, Liu-Ki sepertinya berhasil dan tim berusaha menariknya agar tidak tergencet. Sesaat setelah Liu-Ki berhasil keluar, mesin pun dapat menutup dengan sempurna. Sementara itu, di ruangan hardware, di mana Lao He yang berusaha menyalakan ulang sistem akhirnya berhasil. Li Yiyi akhirnya sepenuhnya dapat mengambil alih sistem. Mesin Sulawesi pun kembali dapat difungsikan kembali. Lalu Li Yiyi meminta kepada Liu-Ki untuk segera keluar dari ruangan reaktor. Orang-orang pun segera berdatangan dan membantu Kapten Wang Lei untuk mendorong sistem kunci manual agar mesin Sulawesi dapat menyala kembali. Oh ya, sistem penguncian ini harus tetap ditahan agar mesin tetap menyala. Kalau tidak, maka akan membuat mesin pendorong bumi menjadi mati. Akhirnya, semua berhasil sesuai dengan apa yang direncanakan. Setelah Liu-Ki berhasil keluar dari ruang reaktor, mesin pun segera dinyalakan. Mesin bumi akhirnya menyembur lebih tinggi dibanding sebelumnya. Meskipun dibantu dengan mesin bumi yang ada di sekitar, ternyata masih kurang 5.000 km lagi untuk mencapai titik ledakan. Sepertinya rencana mereka untuk meledakkan Jupiter pun gagal. Di stasiun angkasa bumi, Letnan Liu nggak kehabisan akal, lalu menyampaikan idenya kepada PNB. Stasiun angkasa saat ini memiliki bahan bakar yang sangat banyak. Letnan Liu berencana membawa stasiun angkasa bumi ke arah sinar plasma untuk memicu pembakaran, supaya dapat terjadi ledakan. Mos lalu mematikan komunikasi dan tidak mengizinkan segala tindakan yang dapat mengancam stasiun angkasa bumi. Letnan Liu lalu mematikan sistem pemadam kebakaran dan teringat minuman beralkohol yang diberikan oleh Letnan Marakov. Letnan Liu lalu melempar botol itu ke arah Mos dan membuatnya terbakar. Karena kebakaran tersebut membuat kendali manual bisa dijalankan. Letnan Liu bermaksud mengorbankan dirinya dan mengarahkan stasiun angkasa bumi ke tengah semburan sinar plasma agar bahan bakar yang ada di stasiun dapat terbakar dan memicu ledakan. Akhirnya PNB bisa menerima tindakan itu, tak peduli apapun hasilnya. Yang penting Letnan Liu sudah berusaha. Letnan Liu segera melepas bagian stasiun yang berisi astronot yang sedang hibernasi. Ya kan gak mungkin dia ngajakin yang lain, itu sama saja dengan bunuh diri massal. Letnan Liu segera menghubungi orang-orang yang ada di bumi dan memberitahukan rencananya. Liu-Ki yang mendengar itu panik dan meminta Li Yiyi untuk mematikan mesin. Disinilah terjadi momen haru seorang ayah bersama anaknya, di mana ayahnya akan mengorbankan hidupnya demi kelangsungan hidup umat manusia. Pada akhirnya rencana ayah Liu berhasil dan Jupiter pun terbakar. Ledakan besar pun terjadi. Orang-orang segera masuk lift untuk menuju kota bawah tanah karena ledakan Jupiter akan sampai ke bumi dalam 7 menit.
Karena menunggu Liu Qi, Han Dodo menuju ke lift cadangan. Kapten Wang Lei menyusulnya, tapi malah kejatuhan reruntuhan batu. Dia menyuruh Liu Qi untuk berlindung di bawah mesin bumi. Sialnya, Liu Qi, Han Dodo, dan tim yang belum sempat sampai, transporter mereka malah terhantam bebatuan. Mereka pun terjatuh ke bawah. Beruntung tim nyangkut di sebuah tiang. Liu Qi yang melihat Han Dodo terjun bebas segera menyusulnya. Mereka akhirnya terjatuh bersama. Sesaat sebelum jatuh ke permukaan, Liu Qi mengeluarkan bola udara yang membuat mereka selamat dari benturan. Akhirnya ledakan dari planet Jupiter sampai ke bumi dan mendorong bumi keluar dari tarikan gravitasi Jupiter. Bumi akhirnya kembali ke lintasan yang seharusnya. Bumi pun selamat dan melanjutkan perjalanannya. 3 tahun setelah kejadian itu, kehidupan di kota bawah tanah berjalan normal kembali. Saya akan mencoba menguraikan tahapan kejadian di film ini, yang akan menjadi kesimpulan akhir dari ulas alur cerita film The Wandering Earth. Semua diawali dari matahari yang memasuki fase kehidupan terakhirnya. Karena ukuran matahari yang membesar menyebabkan banyak terjadi bencana alam di bumi. Manusia akhirnya membuat mesin bumi untuk menggerakkan bumi keluar dari tata surya dan mencari matahari baru, yang mana diperkirakan membutuhkan waktu kurang lebih 2500 tahun. Jika kalian melihat ada mesin pendorong yang berada di Khatulistiwa, mesin itu berfungsi untuk menghentikan rotasi bumi, karena bumi nantinya akan bergerak ke satu arah, yaitu ke depan saja tanpa berotasi, meskipun beresiko terjadinya kepunahan massal. Selanjutnya adalah bagian terbanyak dalam film ini, yaitu karena bumi memanfaatkan gaya gravitasi dari planet Jupiter untuk mencapai percepatan akhir, meskipun dengan resiko terbesarnya yaitu bertabrakan dengan planet Jupiter. Bumi dalam perjalanannya untuk mencapai pinggiran tata surya diperlukan waktu sekitar 500 tahun. Dan setelahnya mesin bumi akan menyala dengan kekuatan penuh dan mengembara selama 2000 tahun sisa waktu perkiraan. Bumi yang sebesar itu tentunya tidak akan serta-merta bisa berhenti atau ngerem mendadak saat sampai ke tujuan. Maka setelah 1300 tahun meninggalkan tata surya atau pada 700 tahun sisa pengembaraan, mesin-mesin bumi tersebut akan dibalik arahnya untuk memperlambat laju bumi, hingga akhirnya bumi berhenti di suatu titik yang telah ditentukan. Itulah ulas alur cerita film The Wandering Earth, sesuatu yang benar-benar di luar bayangan kita. Bayangin aja tinggal di bumi dan menghabiskan 2500 tahun perjalanan menuju bintang baru, mungkin terdengar menyenangkan sekaligus menegangkan, karena era Masehi saat ini pun baru sampai tahun 2020. Setidaknya membutuhkan 100 generasi hingga akhirnya bumi menemukan matahari baru. Bagaimana pendapat kalian dengan film ini? Silahkan tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton, sehat selalu dan salam.